Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah matematika dasar ya. Kita masih belum bisa ketemu secara luring ya, karena ada sesuatu hal yang belum bisa ke kampus saya. Jadi untuk sementara kita lanjutkan kuliah daringnya ya. Nah, ini pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pangkat ya dan bentuk akar. Nah, kita akan melanjutkan bahasan yaitu tentang logaritma. Nah, logaritma itu apa? Logaritma adalah didefinisikan sebagai, ini bacanya A log X sama dengan N. A log X sama dengan N berarti, artinya adalah X sama dengan A pangkat N ya. X ini hasil dari A dipangkatkan N. Nah, itu definisi dari logaritma. A di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis. A ini lebih besar dari nol dan A tidak boleh satu. Jadi lebih besar dari nol dan tidak boleh satu A-nya. Kemudian X-nya ini disebut dengan numerus ya atau yang dicari nilai logaritmanya. Ya. Terus X itu lebih besar dari nol. Kemudian N-nya disebut dengan hasil logaritmanya. Jadi bentuk logaritma dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat dan sebaliknya bentuk pangkat dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma. Contohnya ya, contoh 3 log 9. 3 log 9 hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 adalah 9 ya. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian 5 log 1/125. 5 log 1/125 itu jawabannya minus 3. Karena 5 pangkat minus 5 pangkat minus 3 itu jawabannya 1/125. Kemarin kan sudah belajar pangkat minus ya. Jadi eh, 5 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/5 pangkat 3. Sama dengan 1/5 kali 5 kali 5 sama dengan 1/125. Ya, 5 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/5 kali 5 kali 5. Yaitu 1/125. Nah itu mungkin mudah, masih mudah ya. Coba kita lihat. Di sini ada sifat-sifat logaritma ya. Ada banyak ya sifatnya. Ada 9 sifat ya. Kita lihat satu-satu. Sifat yang pertama, kita sudah tahu A itu kan nggak lebih besar dari nol dan A tidak sama dengan satu. Maka di sini berlaku A log A. A log A itu satu. A log A itu satu. Kemudian A log satu itu nol. Ini nol ini harusnya ya, bukan satu. A log satu itu nol. Ya. Log 10 itu sama dengan satu. Nah, log 10 itu satu itu karena di sini sebenarnya basisnya tadi ini 10, nggak, tapi nggak ditulis. Jadi log 10 itu maksudnya nih, log 10 itu sama dengan satu karena di sini aslinya log 10 log 10. Nah, gitu. Sama dengan satu. A log A kan satu, 10 log 10 ya satu juga. 3 log 3 sama dengan satu juga. Ada seterusnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, log A log X tambah A log Y. Perhatikan di sini basisnya A, di sini A, di sini jumlah, berarti X dikali Y. Jadi A log X kali Y. Jadi kalau ada log 23 di sini ditambah log 25 itu sama dengan di sini ada 2, ini 2, di sini 3 sama 5 di 3 sama 5 dikalikan aja. Berarti log 2 log 15 ya. Kemudian kalau pengurangan dibagi. Pengurangan dibagi A, ini A, X dikurang Y, ini berarti X dibagi Y ini ya. Ini pengurangan basisnya sama nih. Kalau penjumlahan dikali.
Kemudian kalau pangkat X pangkat N. X pangkat N itu N-nya ini bisa dipindah ke depan. X bisa dipindah ke depan. Contohnya misalnya begini. Log 2, 2 log 4 ya. 2 log 4 itu sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, 2-nya pindah ke depan sini. Jadi 2 pindah ke depan sini. Jadi sehingga tinggal eh 2 log di sini basisnya 2 di sini 2. Nah, 2 log 2 itu kan satu. 2 log 2, 2 log 2 ini kan satu. Jadi tinggal 2 kali satu sama dengan 2 ya. 2 kali satu sama dengan 2. Nah, itu ya kalau pangkat. Terus ada juga yang basisnya punya pangkat. Jadi selain numerusnya punya pangkat, basis juga punya pangkat nih. X pangkat N di sini A pangkat M. Nah, ini bisa M sama N bisa pindah ke depan, N duluan, terus M-nya yang di bawahnya. N per M, A log X ya. N per M, N per M, A log X. Nah, jadi ini, yang ini N-nya ke depan, A log X ya. Oke, kalau dikurang itu dibagi, ditambah itu dikali gitu. Itu sifat 1 sampai dengan 5. Contoh, sederhanakan bentuk logaritma berikut ini. Perhatikan di sini 2, di sini 2, di sini 2. Di sini plus, di sini minus. Berarti yang plus 6 sama 18 dikali ya. 6 kali 18 minus itu dibagi 27. Jadi 6 dikali 18, 6 kali 18 dibagi 27. 6 kali 18 bagi 27 itu sama dengan 4 ya. Ini dibagi 9 itu 2, ini bagi 9 itu 3. 3 sama 6, 2. 2 kali 2, 4 ya. 2 log 4 tadi ya, ini sama tadi ya. 2 log 4 itu adalah 4 itu 2 pangkat 2, 2-nya pindah ke depan, tinggal log 2 log 2 atau yaitu 1 sehingga jawabannya 2. Jadi sepanjang ini memberikan jawaban yaitu sama dengan 2. Sama dengan 2 menggunakan sifat logaritma ya dari 1 sampai 5. Kemudian contoh yang lain. Tentukan nilai X dari bentuk logaritma berikut ini. Tentukan nilai X ini berapa? Jika log X sama dengan 1/3 log 8 ditambah log 9 dikurang 1/3 log 27. Perhatikan di sini 8, 9, 27. Di sini basisnya 10 semua ya. Basisnya 10 semua. 10 kan nggak bisa ditulis kayak tadi ya. Sehingga nanti ini 1/3 bisa pindah ke pangkat 8 ya. 9 tetap, 9 itu bisa kita ubah jadi 3 kuadrat. Kemudian 27 ini bisa dipangkati dengan 1/3. Nah, contoh seperti ini nih. 1/3 ini pindah ke 8, nanti 8 pangkat 1/3. Log 9, nah 1/3 pindah ke 27, jadi pangkat 27 pangkat 1/3. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. 8 adalah 2 pangkat 3. 3 dikali 1/3 itu adalah 1 ya. 3 kali 1/3 adalah 1, sehingga nanti log 2 pangkat 3 kali 1/3 itu tinggal log 2. Kemudian di sini log 9. Di sini 3 pangkat 3 dikali 1/3, yaitu 3 juga. Tinggal log 2 ditambah log 9 dikurang log 3. Berarti 2 kali 9 bagi 3. 2 kali 9 bagi 3 itu log 6. Nah, karena log X sama dengan log 6, berarti X sama dengan 6. Gitu. Lognya dihilangkan aja nih. Lognya hilangkan, X sama dengan 6. Gitu. Nah, kemudian sifat yang lain ada jika P lebih besar dari 0, A juga lebih besar dari 0, A sama P tidak sama dengan 1. Nah, A log X itu bisa kita ubah basisnya menjadi P log X, P log X. Dibagi P log X per P log X ya. Di sini. Perhatikan. Sorry. P log X dibagi P log A. Ini sebenarnya gitu ya. Nih. P log A. Ini A ini. Diganti ini. A. Jadi di sini A, di sini X. X dibagi A, di sini basisnya berubah jadi P. Basisnya berubah jadi P boleh. Ya, gitu.
Kemudian nanti X-nya ini berubah jadi basis yang di sini ya. Dibalik. X-nya jadi basis, A-nya jadi yang nomornya ya, numerusnya ya. Jadi log A log X itu satu per X log A. Nah, jadi kebalikannya. Tapi dibalik ya, kalau kebalikannya berarti satu per gitu. Ini sifatnya. Nanti kita gunakan ya di contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian di sini ada log. Kalau perkalian seperti apa nih? Kalau tadi kan penjumlahan atau pengurangan. Kalau penjumlahan dikalikan, kalau pengurangan dia dibagi. Tapi kalau di sini kali nih, A log X dikali X log Y. Nah, X ketemu X. X ketemu X tinggal A sama Y aja. Jadi tinggal log A log Y ya. Jadi X sama X-nya ini kita hilangkan. Nah, tinggal A log Y. Nah, itu ya. Sifatnya seperti itu. Kemudian sifat kedelapan, kalau pangkat A log AX, A pangkat A log X ya. Nah, ini A sama A ketemu ya. A sama A ketemu jadi tinggal X aja. Tanpa logaritma dan tanpa pangkat. Kalau ketemu A pangkat logaritma dengan basis A, maka jawabannya langsung numerusnya itu X sendiri ya. Contoh misalnya gini, 2 log 2 3 log 2. Nah, ini jawabannya langsung 3. Ya. Ini 2 sama 2 ketemu, lah tinggal lihat aja tiganya. Ini jawabannya. Gitu. Kemudian kalau ada depannya ada X-nya di sini, ya berarti kan X pangkat N, karena ini N-nya itu N-nya itu bisa pindah ke depan sini ya. N-nya bisa pindah ke depan sini. Jadi X pangkat N. Nah, contoh, sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. Di sini ada 2 log 2 7. Berarti di sini 2 sama 2 ketemu tinggal 7 ini. Nah, ini tinggal 7. Ini 9. 9 itu 3 kuadrat. 3 kuadrat. Nah, 2-nya ini pindah ke depan sini. Jadi 3 sama 3 jadi habis ya. Tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 5 log 25. 25 itu adalah 5 kuadrat. Ya, 5 kuadrat 4 itu adalah 2 kuadrat. 5 kuadrat, 2 kuadrat, 2 sama 2 ketemu jadi satu ini ya. Jadi 5 sama 5 ketemu jadi tinggal 2 aja ini. 2. Jadi 7 dikurang 4 ditambah 2 jawabannya 5. Nah, ini harus jeli, perhatikan harus jeli bentuk seperti ini ya. Kemudian contoh yang lain. Jika log 2 log 3 itu A, dan 3 log 5 itu B, nyatakan 12 log 30 dalam A dan B. Ini biasanya eh, soal yang sering ditanyakan seperti ini. Kita diketahui suatu logaritma, kemudian ditanyakan bentuk yang seperti ini. Maka bentuk yang ini kita arahkan seperti ini ya. Di sini ada 12, di sini ada 30, di sini ada 3, ada 5, di sini ada 2, ada 3. Maka kita bisa nyatakan dengan log 12 log 30 itu menjadi log 3. Kenapa di sini log 3? Karena di sini 3 nih. Basisnya 3. Berarti kita munculkan log 3 30, 3 log 12 ya. Pakai sifat yang tadi. Jadi muncul di sini angka 3. Jadi log 3 log 30 dibagi 3 log 12. Ini berubah jadi seperti itu. Kenapa 3 nggak 2? Boleh 2 ya. Ini boleh 2 log 30, 2 log 12. Boleh 5, boleh 10, boleh. Boleh berapapun diganti. Tapi karena yang diketahui adalah 3 dan 2, kita ambil salah satunya berarti 3. Di sini 3 log 30 dan 3 log 12. Perhatikan 30 ini adalah perkalian dari 5 dan 6. 12 adalah perkalian dari 4 dan 3. Sehingga kalau perkalian kita bisa pisahkan dengan penjumlahan. 3 log 5, ini ada kan 3 log 5, B. 3 log 6. 3 log 6 itu juga perkalian dari 3 kali 2. 3 log 6 itu 3 log 3 ditambah 3 log 2 ya. 3 log 5 itu B, 3 log 3 itu 1.
3 log 2. Perhatikan di sini. 3 log 2. Di sini ada 2 log 3. Kalau dibalik kan seper A ya. Jadi kalau log di sini 23 sama dengan A. Kalau ditanya log 3 log 2 ya berarti 1/A dibalik aja. Nah, yang ini kan 3 log 2. Berarti ini seper A. Nah, ini seper A, ini satu, ini B ditambah yang bawah. Yang bawah itu 2 log 3 kuadrat. 2 log 2 3 log 2 berarti tambah satu. 3 log 2 itu seper A juga. Nah, jumlahkan. Ya, ini samakan penyebutnya. Ya, dapat jawabannya yang ini. Nah, ini samakan penyebutnya. A kali B, AB, A. Tetap di sini satu, di sini A ya. Ini per A. Yang di bawah juga A kali dua, dua kali satu ditambah A. Ini A. Nah, coret ini A sama ini coret. Saya tinggal AB plus satu plus A dibagi 2 plus A. Nah, benar ya. Begitu. Oke, ini kalau mati mungkin kita masuk lagi ya. Kita selesaikan contoh-contoh soalnya. Atau kita stop dulu. Berapa menit lagi nih? Baik, mungkin kita stop dulu, nanti kita masuk lagi. Kita bahas soal latihannya ya. Jadi materi logaritmanya sudah selesai dengan sifat-sifatnya tadi. Kemudian tinggal perbanyak latihannya.